أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, sebagian besar kita umat muslim tentu telah sering melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh atau yang biasa dikenal dengan sholat sunnah fajar. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan tentang tata cara mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang akan kami sampaikan ini bisa menambah ilmu, amaliyah, dan kesempurnaan ibadah sholat sunnah qobliyah subuh. 1. Pengertian sholat qobliyah subuh. Sholat sunnah berarti sholat yang dianjurkan, yang apabila dikerjakan maka akan mendapat pahala, dan bila ditinggalkan maka tidak dikenai hukuman siksa. Qobliyah subuh berarti sebelum sholat subuh. Jadi, sholat sunnah qobliyah subuh adalah sholat yang dianjurkan dilakukan sebelum sholat subuh. Sholat ini dikenal pula dengan nama sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuh. Penamaan ini merujuk pada waktu pelaksanaannya yang dilakukan setelah fajar atau setelah masuknya waktu subuh. 2. Waktu pelaksanaan sholat qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh dilakukan setelah masuknya waktu subuh atau setelah azan subuh sampai sholat subuh dilaksanakan. Diriwayatkan dari Hafsah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila muazzin telah diam selesai dari azan sholat subuh dan subuh telah nampak, maka beliau sholat 2 rakaat yang ringan sebelum sholat subuh didirikan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, batas awalnya adalah setelah masuk waktu subuh, dan batas akhirnya adalah setelah sholat subuh. Dari sini, apabila seseorang telah mengerjakan sholat subuh, maka waktu itu menjadi terlewatkan baginya. Bila ia tetap mengerjakannya, maka ia terhitung sebagai qadha. Catatan, bila kita menghadiri sholat jamaah, lalu iqamah subuh dikumandangkan, maka tak ada waktu lagi untuk mengerjakan sholat qobliyah subuh ini. Artinya, kita harus kerjakan sholat jamaah dan tinggalkan sholat sunnah. Dijelaskan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila iqamah dikumandangkan, maka tak ada sholat selain sholat wajib. Hadits riwayat Muslim dan lainnya. Namun bila iqamah dikumandangkan, sementara kita tengah mengerjakan sholat qobliyah subuh, jika kita tidak khawatir tertinggal sholat jamaah, maka baiknya sholat sunnahnya kita teruskan. Tapi jika kita khawatir tertinggal, maka lebih utama kita batalkan sholat sunnahnya. Demikian ini karena menyempurnakan yang wajib adalah lebih utama ketimbang mengerjakan yang sunnah. 3. Niat sholat sunnah qobliyah subuh. Niat adalah qasdu syai'i muqtarunan bi fi'li, menyengaja sesuatu bersamaan ketika melakukannya. Jadi,
Niat adalah pekerjaan hati, bukan lisan. Adapun ucapan lisan, maka hanya berfungsi untuk mengingatkan hati agar tidak lupa. Berikut adalah lafal niat sholat qobliyah subuh, yakni usolli sunnatas subhi raka'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Prakteknya, saat kita membaca takbiratul ihram sholat, yakni Allahu Akbar, maka kita hadirkan niat ini di dalam hati. 4. Bacaan sholat sunnah qobliyah subuh. Pada prinsipnya, bacaan dalam sholat sunnah qobliyah subuh adalah sama seperti bacaan sholat pada umumnya, mulai dari takbiratul ihram sholat hingga uluk salam. Hanya saja ada bacaan khusus yang disunnahkan dibaca setelah Al-Fatihah di setiap rokaatnya, sebagaimana yang pernah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan pertama membaca surat Al-Kafirun di rokaat pertama dan membaca surat Al-Ikhlas di rokaat kedua, mengikuti keterangan hadits dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di 2 rakaat fajar Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Beliau membacanya dengan pelan. Hadits riwayat Imam Ahmad dan At-Tahawi. Juga keterangan hadits dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki yang berdiri sholat 2 rakaat fajar. Lalu ia membaca di rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun hingga selesai surat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah hamba yang mengetahui Tuhannya. Dan ia membaca di rakaat yang akhir Qul huwallahu ahad hingga selesai surat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah hamba yang beriman kepada Tuhannya. Hadits riwayat Ibnu Hibban dan At-Tahawi. Bacaan kedua membaca ayat 136 surat Al-Baqarah di rakaat pertama dan ayat 52 surat Ali Imran di rakaat kedua, mengikuti keterangan hadits dari Sa'id bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sholat sunat sebelum subuh di rakaat pertama, beliau membaca Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Quran surat Al-Baqarah ayat 136. Dan di rakaat kedua membaca falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Quran surat Ali Imran ayat 52. Hadits riwayat Muslim. 5. Cara pelaksanaan sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar ini dikerjakan dengan 2 rakaat secara sendirian. Dan berikut adalah urutan pelaksanaannya
mulai dari takbiratul ihram salat hingga uluk salam, lengkap dengan rukun-rukun beserta sunnah-sunnahnya. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Catatan, sholat qobliyah subuh ini baiknya dikerjakan dengan ringan saja. Artinya tidak terlalu lama, sehingga tidak memberatkan dan bisa istiqomah melaksanakannya. Demikian ini karena mencontoh apa yang pernah dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, bahwa berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 2 rakaat sebelum fajar adalah sekedar beliau membaca Fatihatul Kitab. Hadits riwayat Imam Ahmad, Nasai, Baihaqi, dan Imam Malik. 6. Zikir dan doa setelah sholat qobliyah subuh. Setelah sholat qobliyah subuh, kita disunnahkan untuk membaca doa seperti yang dijelaskan Imam Nawawi dalam Al-Adhkar. Beliau menyebutkan hadits dari Abil Malih dari bapaknya radhiyallahu anhuma bahwa ia pernah sholat 2 rakaat fajar, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat yang ringan di dekatnya. Kemudian ia mendengar beliau membaca sambil duduk, yakni Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a'udzubika minan nar. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Israfil, Mikail, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku berlindung denganmu dari neraka. Beliau membacanya 3 kali. Hadits riwayat Ibnu Sunni. Bacalah doa ini 3 kali di setiap kali selesai mengerjakan sholat qobliyah subuh. Imam Nawawi juga menyebutkan hadits dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, siapa yang membaca di pagi hari Jumat sebelum sholat subuh, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Ia membacanya 3 kali, maka Allah mengampuni dosa-dosanya, walau ia seumpama buih di lautan. Hadits riwayat Ibnu Sunni. Bacalah doa ini sebanyak 3 kali, khusus di pagi hari Jumat, setelah mengerjakan sholat qobliyah subuh.